Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk teman-teman tutor, instruktur. Semoga masih tetap bersemangat dalam mengikuti pembekalan tutor instruktur ini. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan menampilkan atau menyajikan materi tentang penyelenggaraan kegiatan praktik atau praktikum bagi mahasiswa semester 2020 2. Lanjut. Nah, sebenarnya materi ini Bapak Ibu sekalian sudah disampaikan di awal oleh Pak Agus Iskandar, namun ada beberapa materi yang perlu kita dalami lagi atau kita diskusikan bersama terkait kekhususan untuk materi praktik dan praktikum. Nah, pembelajaran dalam situasi pandemi COVID-19 ini hampir semua tutorial tatap muka dan sebagainya dilakukan dalam bentuk daring atau dalam jaringan. Nah, kecuali untuk pembelajaran yang benar-benar memerlukan pertemuan tatap muka. Ini nanti kita coba diskusi, ada beberapa mata kuliah praktik atau praktikum yang benar-benar memerlukan pertemuan tatap muka. Nah, nanti akan didiskusikan lagi dengan para pejabat UT yang berwenang di UPBJJ UT. Nah, pertemuan tatap muka dilaksanakan dengan mengikuti protokol kesehatan pencegahan COVID-19. Itu artinya kalau ada nanti praktik atau praktikum yang memang mengharuskan atau memerlukan pertemuan tatap muka, maka pertemuan tersebut harus mengikuti protokol kesehatan pencegahan COVID-19. Nah, ada beberapa ketentuan umum pembelajaran mata kuliah berpraktik atau berpraktikum atau praktik atau praktikum. Jadi mungkin bagi Bapak Ibu yang sudah pernah menjadi instruktur praktik atau praktikum sudah tidak asing lagi dengan istilah yang mata kuliah berpraktikum dan ada praktik dan praktikum. Jadi di UT itu mengenal ada mata kuliah berpraktik, mata kuliah berpraktikum, namun juga ada praktik atau praktikum. Seperti itu. Yang mata kuliah berpraktik memang mata kuliah itu isinya praktik atau praktikum. Sedangkan kalau praktik atau praktikum biasanya itu bagian dari suatu mata kuliah yang dilaksanakan tersendiri dari teorinya. Nah, kemudian ini adalah ketentuan-ketentuan umum yang harus teman-teman patuhi pada saat melakukan praktik atau praktikum. Yang pertama, tutor itu membimbing praktik atau praktikum melalui tutorial online, tuton, atau tutorial webinar atau web. Jadi ada yang melalui tutorial online atau tuton, ada juga yang melalui web. Itu tergantung nanti dilihat apakah mata kuliah Bapak Ibu menggunakan web atau menggunakan tuton. Yang kedua, proses pembimbingan praktik atau praktikum pada web dilakukan melalui aplikasi virtual Classroom. Nanti ini mungkin akan dijelaskan oleh teman-teman ini ICT ya. Jadi ada aplikasi virtual classroom yaitu LMS.ut.ac.id. Nah, ini mungkin untuk semester ini termasuk barang baru. Nah, aplikasi virtual ini gunanya untuk proses pembimbingan antara Bapak Ibu selaku tutor atau instruktur dengan mahasiswa. Nah, nanti bagaimana itunya isi daripada aplikasi ini selengkapnya mungkin akan dijelaskan oleh teman-teman ICT. Nah, selanjutnya
Setelah web berakhir, mahasiswa mengunggah semua laporan atau tugas dalam satu file format PDF pada aplikasi praktik dan praktikum. Nah, jadi teman-teman yang terlibat sebagai instruktur atau tutor yang berkaitan dengan praktik atau praktikum, teman-teman harus benar-benar mengetahui beberapa aplikasi yang harus teman-teman kuasai. Yang pertama tadi adalah aplikasi LMS.ut.ac.id. Ini adalah yang baru sekarang, yaitu aplikasi yang berguna untuk proses pembimbingan praktik. Nah, ini adalah kemarin kalau di sebelum semester 2022, teman-teman mungkin menggunakan grup chatting dengan mahasiswa. Nah, sebagai gantinya adalah aplikasi LMS.ut.ac.id ini. Nah, kemudian ada lagi aplikasi praktik.ut.ac.id. Nah, ini juga harus dikuasai oleh teman-teman instruktur juga mahasiswa. Nah, kenapa? Karena mahasiswa akan mengupload semua laporan atau tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu. Nah, sementara Bapak Ibu juga akan menilai tugas atau laporan tersebut melalui aplikasi praktik.ut.ac.id. Nah, yang perlu teman-teman ini ketahui bahwa laporan atau tugas itu dibuat dalam satu file format PDF. Nah, kemungkinan maksudnya adalah kalau misalnya Bapak Ibu memiliki file itu lebih dari satu, sebelum diupload maka digabungkan dahulu. Jadi kalau misalnya file PDF kita mempunyai katakan 5 file, itu bisa kita gabungkan menjadi satu file. Kemudian file yang satu tadi yang akan diupload, bukan yang masih terpisah-pisah dalam bentuk 5 file tadi. Nah, yang keempat, tutor melakukan entry nilai akhir pada aplikasi praktik dan praktikum. Nah, jadi tugas teman-teman selaku instruktur atau tutor itu akan mengentry nilai akhir pada aplikasi praktik dan praktikum. Jadi selain teman-teman membuka aplikasi LMS.ut.ac.id, juga akan mengentry nilai akhir mahasiswa pada aplikasi praktik ut.ac.id. Nah, ketentuan 5, tutor mengunggah berkas tutorial dalam satu file format. Nah, ini disampaikan lagi bahwa unggahan itu dalam bentuk satu file format PDF berupa ratsat catatan pertemuan web, kemudian foto atau screenshot pelaksanaan web. Jadi teman-teman biasanya kalau sudah terbiasa web, nah itu untuk sebagai bukti bahwa teman-teman sudah melakukan web, teman-teman bisa melakukan screenshot pelaksanaan web. Kemudian daftar hadir mahasiswa. Nah, ini dalam format satu file PDF. Kemudian format nilai Excel yang sudah ditandatangani oleh tutor dan tanda terima tugas pada aplikasinya itu di-upload pada aplikasi praktek.ut.ac.id. Nah, kemudian untuk teman-teman mahasiswa yang meregistrasi mata kuliah berpraktik atau berpraktikum atau mata kuliah praktik atau praktikum sebelum semester 2022, maka ketentuan yang kita bicarakan tadi dari poin 2 sampai poin 5 tidak berlaku. Nah, proses penanganan nilai praktik atau praktikum mahasiswa yang meregistrasi sebelum semester 2022 dilakukan oleh UPBJJUT melalui aplikasi SRS.ut.ac.id. Jadi ini adalah
jika teman-teman tutor atau teman-teman instruktur mendapat pertanyaan dari teman-teman mahasiswa yang tidak meregistrasi pada saat ini, tetapi mereka telah meregistrasi sebelum semester ini, maka penanganannya adalah dilakukan oleh UPBJJ UT melalui aplikasi SRE. Nah, kemudian kita tolong diklik itu. Ini adalah panduan ya, panduan aplikasi praktik UT.ac.id bagi teman yang sudah pernah melakukan kemarin melakukan kuliah melalui web ya, mungkin ini tidak asing lagi ya. Aplikasi www.praktik.ut.ac.id. Nah, ini adalah tampilan alamatnya. Jadi kalau ini untuk mahasiswa, jadi mahasiswa itu perlu login, kemudian dengan password sudah dicantumkan di situ, itu adalah tanggal lahirnya. Nah, kemudian setelah sedangkan username-nya adalah ini mahasiswa, diikuti aja dari keterangan yang ditampilkan oleh aplikasi. Lanjut. Nah, ini adalah tampilan dari dashboard mahasiswa. Nanti kelihatan mahasiswanya, data mahasiswa berupa NIM, nama mahasiswa, kemudian kode, nama program studi, kemudian nama UPBJJ. Jadi kalau mahasiswa mampu atau berhasil login, maka ini adalah tampilannya. Sangat sederhana tampilannya. Di situ akan muncul nama mahasiswa, kemudian di sana ada fasilitas untuk upload laporan yang sudah kita bicarakan tadi. Lanjut. Nah, data mata kuliah praktik mahasiswa yang diregistrasi masa berjalan. Jadi ini adalah tampilan dari ini daftar mata kuliah praktik mahasiswa, ya akan ada di sini semua. Kalau dia berhasil ini, nah, tinggal dia mengupload laporan jika telah selesai melakukan praktik atau praktikum. Nah, ini ada beberapa keterangan. Jika mahasiswa sudah pernah upload sebelumnya, maka bisa upload ulang atau sekedar mau lihat hasil upload juga bisa. Jadi artinya mau upload ulang juga di aplikasi ini diperkenankan. Artinya nanti yang tersimpan itu yang terakhir. Lanjut. Nah, ini bagaimana cara teman-teman mahasiswa ya, tentunya untuk mengupload laporan tugas atau laporan. Jadi teman-teman mahasiswa mereka akan melakukan pemilihan daripada laporan tugas dan filenya dipastikan PDF. Jadi ini adalah untuk mahasiswa, bukan untuk teman-teman tutor atau tutor. Namun demikian tidak salah kalau bapak-bapak instruktur atau teman-teman tutor mempelajari juga ini, sehingga bila ada mahasiswa yang bertanya kenapa dia tidak itu berhasil mengupload laporan, teman-teman juga bisa menjelaskan atau menjelaskan kepada mahasiswanya. Lanjut. Nah, ini adalah tampilan daripada laporan mahasiswa yang terupload. Jadi kalau mahasiswa itu ini berhasil mengupload laporan, maka ini tampilan seperti ini. Jadi ada tampilan ininya bisa dilihat, tampilan yang berupa laporan besarnya, kemudian berupa filenya juga ada. Lanjut. Nah, teman-teman mahasiswa dan juga ini juga berlaku untuk teman-teman tutor di aplikasi ini disarankan untuk mengubah password dan logout ketika teman-teman sudah selesai menggunakan aplikasi. Ini adalah ini nanti kalau teman-teman yang sudah pernah melakukan
tutorial melalui web itu sudah pasti mengetahui cara penggantian password. Lanjut. Nah, kita lanjut ke aplikasi untuk tutor. Ini adalah aplikasi praktik untuk pemeriksa, baik itu tutor ataupun korektor. Lanjut. Nah, seperti ini tadi, aplikasi untuk mahasiswa, teman-teman tutor atau teman-teman instruktur juga diarahkan untuk masuk ke aplikasi www.praktik.ut.ac.id. Nah, di sini seperti mahasiswa tadi, teman-teman bisa login menggunakan ID tutor, kemudian ininya passwordnya tanggal lahir dan pemeriksaan atau ID tutor. Kemudian lanjut. Nah, ini tampilannya. Tampilan ini kalau yang tadi tampilan untuk mahasiswa, sedangkan ini tampilan aplikasi untuk teman-teman tutor atau teman-teman instruktur yang berhasil login ke dalam aplikasi ini. Jadi teman-teman bisa melihat mana yang status laporan mahasiswa yang belum dinilai dan yang sudah dinilai, itu akan terlihat jelas di aplikasi ini. Nah, kemudian bagaimana teman-teman juga mengupload nilai nanti ketika sudah dinilai melalui aplikasi ini. Lanjut. Nah, ini koreksi tugas laporan. Ini bagaimana cara mengkoreksi ini teman-teman korektor. Itu ininya masuk dulu ya, pilih masa registrasi yang berjalan, kemudian pilih kelas. Setelah itu baru kemudian klik tombol untuk menampilkan data dari mahasiswa yang tergabung dalam kelas yang teman-teman asuh atau teman-teman ini ya, dalam teman-teman tutor. Lanjut. Nah, ini tampilannya, tampilan itu tugas atau laporan data kelas. Nah, di sini nanti kalau teman-teman berhasil, ini teman-teman harus memastikan bisa untuk masuk ke aplikasi ini. Lanjut. Itu adalah tampilan berikutnya, bagaimana laporan mahasiswa yang sudah di ini ya, pedoman pemeriksaan laporan. Jadi di sini lengkap di aplikasi ini. Sebelum teman-teman tutor atau teman instruktur ini menilai suatu laporan, ada pedoman pemeriksa laporan yang sudah ada di aplikasi. Jadi teman-teman baca dulu, pelajari dulu pedoman pemeriksa laporan, kemudian baru menilai laporan atau tugas mahasiswa. Selanjutnya. Nah, ini bagaimana cara ini teman-teman mengupload ya berkas tutorial. Di sini bisa di ini pilih masa. Nah, kemudian nanti teman-teman dapat ini mencari yang mana berkas yang akan diupload. Selanjutnya. Nah, ini sistem menampilkan data yang meliputi kelas, nama berkas, status berkas setelah pencarian dan data ditemukan. Kemudian pilih file yang akan diunggah melalui file picker di bawah. Jadi ini teman-teman tutor, teman-teman instruktur yang akan mengupload berkas tutor. Tambah tombol upload berkas ini diperhatikan ya. Kemudian file yang ini kalau filenya belum muncul bisa dicari. Selanjutnya. Nah, ini adalah tampilan dari berkas yang sudah terkirim. Jadi berkas yang sudah terkirim bisa Bapak lihat dengan jelas di aplikasi ini. Selanjutnya, Pak. Nah, file berhasil terunggah, kemudian klik kirim berkas untuk mengirim berkas dan menunggu UJ untuk memvalidasi berkas. Selanjutnya,
Nah, itu teman-teman aplikasi baik untuk mahasiswa maupun aplikasi untuk tutor atau instruktur. Kita lanjut. Saya akan membahas atau ada diskusi teman-teman tentang petunjuk teknis dari praktek atau praktikum atau mata kuliah berpraktek atau mata kuliah berpraktikum, yaitu per fakultas. Namun demikian, karena waktu kita nggak banyak, maka pada kesempatan ini mungkin saya lebih menekankan ke Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, karena memang fakultas inilah yang banyak tutor maupun instruktur untuk praktek atau praktikum di UPPDJ Bandar Lampung. Silakan Mbak diklik. Ya, terus nah, coba sini untuk sekilas saja untuk mata kuliah berpraktik atau praktikum untuk Fakultas Ekonomi. Di sini terlihat jelas ada beberapa mata kuliah yaitu berasal dari prodi S1 akuntansi seperti XI 4101 Laboratorium Pengantar Akuntansi sampai XI 4422 Laboratorium Akuntansi Kecamatan dan Desa. Nah, bagaimana prosedur Bapak Ibu melakukan penyelenggaraan praktik ini kita bahas ya. Silakan Pak di scroll. Ya, tuh. Nah, dari tutor kita lihat tutor ya. Tutor di sini tutor melakukan praktik web melalui laman tadi, yaitu laman untuk pemeriksaan atau bimbingan antara teman tutor dan mahasiswa, itu LMS, UT, ACDD, mengikuti ketentuan PTM, kemudian melakukan penyesuaian sesuai dengan karakteristik praktek web. Izin pelaksanaan praktik web dapat dilihat pada tabel. Nah, ini intinya ya, baik yang di Fakultas Ekonomi itu pada saat sekarang ini sebagian besar mata kuliah praktek dan praktikum itu memang dilaksanakan secara web dan melalui tutorial online. Lanjut Pak. Nah, untuk Fakultas Ekonomi ya, Fakultas Ekonomi ini ada praktek mandiri yang akan dilakukan oleh mahasiswa sendiri. Nah, untuk yang mandiri ini hanya sekedar untuk ilmu Bapak-Bapak Ibu sekalian, bahwa kalau ada mahasiswa bertanya ke Bapak Ibu selaku instruktur atau tutor, bahwa memang di UT, di Fakultas Ekonomi ada yang sifatnya praktek itu mandiri dilakukan oleh mahasiswa. Kemudian nanti untuk proses penilaian sebagainya mengikuti juknis tersendiri. Jadi tidak melalui praktek seperti yang dilaksanakan pada saat web. Lanjut. Nah, ketentuan pelaksanaan praktik web itu sebenarnya sudah banyak dibahas oleh Pak Agus Iskandar ya, mulai dari pertemuan web pertama, aktivitasnya apa saja, itu antara empat fakultas, dalam hal ini Fakultas Ekonomi, kemudian FISIP, FST, dan FKIP itu memiliki beberapa persamaan, namun juga ada hal-hal kekhususan. Nah, untuk hal-hal yang kekhususan itu, teman-teman nanti ini tolong dicek betul, seperti tampilan pada web pertama,
aktivitas apa saja yang dilakukan oleh teman-teman tutor pada saat pertama kali TUEP. Mulai dari membahas kompetensi esensial dan rangka mencapai capaian pembelajaran saat yang seperti yang disampaikan oleh Pak Budi dan Bu Suhaila, kemudian juga memastikan diskusi dan tanya jawab, kemudian tutor mengirim format buku kerja, mahasiswa mengerjakan tugas praktik dan sebagainya. Itu kemudian tutor memberikan feedback dan memberikan laporan buku kerja praktik 1 melalui laman lms.ut.ac.id. Nah itu, jadi ini yang perlu teman-teman perhatikan, bahwa mulai semester ini teman-teman diperkenalkan dengan aplikasi bimbingan antara mahasiswa dengan tutor, yaitu aplikasi lms.ut.ac.id. Nah itu. Nah kemudian pertemuan kedua, web ketiga dan sebagainya itu ini kita ini aja ya, kita lewati karena memang waktunya kita terbatas. Kita lanjut. Kemudian kita lebih konsentrasi ke Fakultas FKIP. Coba kita ditampilkan Fakultas FKIP. Terus nah ini untuk Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan atau dikenal FKIP, ada beberapa ketentuan khusus untuk beberapa mata kuliah praktikum sebagai berikut. Nah, mahasiswa yang pertama, mahasiswa mengerjakan tugas praktik mengajar di rumah masing-masing tanpa menghadirkan peserta didiknya. Jadi, ya mahasiswa itu sendiri akan mengerjakan tugas praktik di rumah masing-masing. Kemudian, untuk laporan praktik yang berupa video, mahasiswa diwajibkan merekam kegiatan praktik yang direkam dalam format video berdurasi 3-5 menit. Nah, ini harus diperhatikan oleh teman-teman instruktur dan untuk mengingatkan bahwa teman-teman mahasiswa harus merekam kegiatan praktik yang direkam dalam format video durasi untuk yang dikerjakan secara mandiri. Kemudian laporan tugas praktik atau praktikum oleh mahasiswa dapat berupa tulisan atau berupa foto atau berupa video sesuai karakteristik mata kuliah, disesuaikan jenis tugas praktik atau praktikum yang diunggah ke aplikasi praktik.ut.ac.id. Nah, untuk beberapa mata kuliah yang menggunakan GPO, guru pintar online sebagai sumber belajar, mahasiswa dapat mengakses laman GPO melalui alamat gurupintar.ut.ac.id dengan ketentuan sebagai berikut. Nah, laman GPO menyediakan video pembelajaran bertingkat pendidikan PAUD, format SD dan SMP dengan alamat, itu perhatikan alamatnya nanti ya, bisa dicari untuk ininya yang lebih detailnya. Untuk melihat video tidak diperlukan registrasi. Kalau teman-teman hanya untuk melihat video yang ada di aplikasi GP, itu nggak perlu teman-teman melakukan registrasi. Apabila video untuk dianalisis dalam laman GPU tidak mencukupi atau tidak tersedia, tutor dapat menentukan video pembelajaran dari sumber lain seperti YouTuber dan sebagainya. Itu diperhatikan oleh teman-teman yang memiliki ini mahasiswa yang melakukan praktek seperti ini. Kemudian tutor menugaskan mahasiswa terlibat secara aktif di dalam menu forum diskusi GPU yang tersedia dengan cara melakukan registrasi terlebih dahulu. Jadi ini banyak sekali prosedur ya, prosedur untuk praktik atau praktikum yang nggak mungkin kita bisa bahas pada kesempatan ini. Namun teman-teman nanti kalau belum mendapatkan secara rinci prosedurnya,
untuk praktik atau praktikum secara web ini, teman-teman bisa menghubungi para petugas-petugas di UPBJJ UT. Nah, lanjut Pak. Jadi di Fakultas FKIP itu banyak sekali mata kuliah berpraktek ya. Jadi teman-teman nanti menyesuaikan diri dengan mata kuliah praktek yang harus ditangani oleh teman-teman pada saat tutorial web. Nah, selanjutnya sama dengan tadi ya, sama dengan yang kita tampilkan untuk Fakultas Ekonomi, bahwa prosedur, coba Pak sampai sini Pak, yaitu bawah lagi. Nah, ini aktivitas dari teman-teman selaku instruktur atau tutor untuk mata kuliah praktik atau praktikum untuk mata kuliah dari Fakultas FKIP itu apa saja yang harus ditampilkan oleh teman-teman pada saat web pertama, kedua, ketiga dan seterusnya, itu sudah ada standar bakunya ya. Tolong diperhatikan. Jadi pada saat teman-teman akan web hari pertama itu apa saja kegiatan atau aktivitas yang harus melakukan, kemudian aktivitas dari mahasiswa itu sudah diatur dalam juknis web. Dan itu nanti teman-teman kalau belum ini mengetahui secara detail tentang apa yang harus ditampilkan atau masih agak ragu-ragu, ini bisa menghubungi teman-teman petugas di UPBJJ. Lanjut Kak. Sini kita tidak sampaikan satu persatu mulai dari pertemuan pertama sampai pertemuan ke-8, itu bisa teman-teman lihat, tapi yang penting ya teman-teman harus mengetahui, harus mengakses ada 3 sekurang-kurangnya tadi ya, aplikasi, yaitu aplikasi praktik UTAJD, kemudian aplikasi LMS, nah kemudian aplikasi yang satu lagi SRS, itu adalah aplikasi yang teman-teman untuk mahasiswa yang tidak meregistrasi saat ini namun mereka telah meregistrasi sebelumnya. Nah, lanjut. Coba ke ringkasan Pak, terus ke ringkasan. Terus. Terakhir ringkasan. Ini banyak sekali bentuk format yang harus diisi baik oleh mahasiswa maupun teman-teman tutor atau teman-teman instruktur. Itu harus teman-teman perhatikan. Nah ini coba pertama Pak, pertama itu kita besarkan di sini, perlu besar. Nah mulai dari ringkasan ini besar lagi. Ini yang perlu teman-teman perhatikan ya. Ini adalah aktivitas pada web. Jadi aktivitas apa saja yang dilakukan oleh mahasiswa maupun yang dilakukan oleh tutor atau instruktur, tapi pada aplikasi LMS.ut.ac.id. Nah itu kita lihat untuk mahasiswa ya, jumlah tugas laporannya di situ untuk mata kuliah berbeda-beda. Kemudian penilaian dan feedback tutor. Jadi
jumlah tugas laporan, ya, jumlah tugas laporan yang akan disiapkan oleh tutor atau instruktur. Di situ terlihat jelas untuk masing-masing mata kuliah, namun tolong ini dicek gitu. Jadi teman-teman yang harus diingat adalah pertama, teman-teman harus mengetahui secara pasti apa saja berkas-berkas yang harus diupload di aplikasi LMS.ut.ac.id, baik itu mahasiswa maupun tutornya. Nah, kemudian aktivitas pada aplikasi praktikum atau praktikum, di situ teman-teman harus mengupload berkas-berkas di aplikasi praktik.ut.ac.id. Jadi di situ setiap mata kuliah mempunyai kekhasan, ya, seperti yang kita bahas tadi. Apa berkas-berkas yang harus teman-teman upload di aplikasi LMS, dan juga apa berkas-berkas atau ini bahan-bahan yang harus diupload di aplikasi praktik.ut.ac.id. Nah, yang ditekankan bahwa berkas-berkas tersebut ada yang dibutuhkan hanya dalam satu file PDF. Artinya tidak perlu banyak file diupload di sana, cukup satu. Dengan demikian, kalau berkas teman-teman itu banyak, katakan 5-10, maka berkas-berkas itu perlu digabungkan dahulu sehingga menjadi satu file PDF. Nah, teman-teman tutor atau teman instruktur, ya, itu saja mungkin ya yang bisa kita bahas pada saat materi praktikum ini. Dan juga tadi sudah disinggung di awal beberapa kesamaan antara materi-materi tentang praktik dan praktikum dengan materi tutorial yang telah disampaikan oleh Pak Agus. Nah, khusus untuk teman-teman FKIP yang maksud saya teman-teman yang akan menjadi instruktur atau tutor untuk mata kuliah FKIP, ya, khusus untuk praktek PKP dan PKM itu akan disampaikan oleh Bapak Dr. Andes Agus Suprijanto MPD. Nah, jadi khusus untuk materi PKP dan PKM itu akan diulas lebih dalam oleh Bapak Agus Suprijanto. Nah, mungkin itu saja materi tentang praktek dan praktikum dari saya. Lebih kurang saya mengucapkan terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu sekalian, teman-teman tutor, teman-teman instruktur, dan juga saya mohon maaf bila dalam penyampaiannya ada beberapa yang kurang jelas atau juga ada yang tidak etis atau menyinggung perasaan. Saya mohon dimaafkan dan kepada Tuhan Semua Ngambun. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Welly Yuliat Moko, MSI, telah menyampaikan materi tentang praktik dan praktikum. Selanjutnya disambung materi praktik juga yang lebih fokus ke PKM dan PKP serta analisis yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Andes Agus Suprijanto, MPD. Kepada Bapak Agus Suprijanto dipersilakan.